Diskusi. Solusi untuk berdiskusi. Kami dari kelompok 11 dengan judul Bentuk-bentuk Komunikasi. Saya Sri Indah Lestari dan rekan saya Lutfia Zulfaini Silalahi, dan saya Terjunir Indah Putri. Baiklah, yang pertama kita membahas mengenai pengertian komunikasi. Nah, komunikasi menjadi peranan terpenting bagi kehidupan manusia dalam berinteraksi di kehidupannya sehari-hari, terutama komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Di dalam sebuah komunikasi, feedback merupakan hal yang diharapkan untuk mampu mencapai tujuan yang dimaksud dalam berkomunikasi. Nah, komunikasi berasal dari bahasa Latin cum, yaitu kata depan yang berarti dengan, bersama dengan, dan unus, yaitu kata bilangan yang berarti satu. Dari kedua kata-kata itu terbentuk kata benda, yaitu kamenio, yang dalam bahasa Inggris menjadi communion, yaitu berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, dan hubungan. Nah, istilah komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication, dari bahasa Latin communicatus, yaitu istilah komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication, dari bahasa Latin yaitu communicatus, yang mempunyai arti berbagai atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Nah, menurut leksikographer, komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Webster New College Dictionary edisi tahun 1977 antara lain menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambing-lambing, tanda-tanda, atau tingkah laku. Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengolah dan menyimpan, juga menghasilkan kembali. Contoh kegiatan yang dilakukan pada komunikasi interpersonal adalah berdoa, bersyukur, tafakur, berimajinasi, serta kreatif, dan lain sebagainya. Yang kedua ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antar satu individu dengan individu lainnya. Suatu komunikasi interpersonal dapat terjadi apabila memenuhi kriteria berikut, seperti melibatkan perilaku verbal dan nonverbal, adanya umpan balik pribadi, terjadi hubungan atau interaksi yang berkesinambungan, bersifat saling persuasif, komunikasi kelompok. Yang ketiga ini seperti komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dihendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang lain atau sekelompok orang. Jadi contohnya seperti komunikasi kelompok, baik berupa kuliah, rapat, briefing, seminar, workshop, dan lain-lainnya. Jadi dalam komunikasi kelompok, setiap individu yang terlibat dalam kelompok masing-masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok tersebut. Peran atau informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok dan bukan bersifat pribadi. Kemudian yang keempat ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara formal maupun non-formal. Dalam sebuah sistem yang disebut organisasi, komunikasi organisasi sering dijadikan sebagai objek studi sendiri karena luasnya ruang lingkup komunikasi tersebut. Pada umumnya, komunikasi organisasi membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. Kemudian yang terakhir ada komunikasi massa. Nah, komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran dalam menghubungkan komunikator dan komunikasi secara massal berjumlah atau banyak.
bertempat tinggal yang jauh menimbulkan efek tertentu. Jadi komunikasi massa sebagai pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah yang besar atau cakupannya cukup besar kepada orang lain. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi berdasarkan penyampaian. Pada umumnya, setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain karena manusia tidak hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial yang selalu mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Berdasarkan cara penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal atau lisan, yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Contohnya dialog dua orang yang terjadi secara tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak. Contohnya juga komunikasi lewat telepon. Yang kedua itu ada naskah nonverbal. Naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi komunikasi formal. Komunikasi formal ini yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Contohnya seperti seminar. Selanjutnya ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Contohnya seperti kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi ataupun perusahaan tersebut. Itu contohnya seperti rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Yang ketiga itu ada komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Berdasarkan kelangsungannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi yang pertama ada komunikasi langsung. Komunikasi langsung ini yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Selanjutnya ada komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada berpidato, memberi ceramah, wawancara, memberi perintah alias tugas, dan sebagainya. Jadi berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yang terjadi di dalam bentuk komunikasi dari pimpinan kepada anggota seperti perintah, teguran, pujian, dan sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan berbeda pada posisi tidak sejalur vertikal. Selanjutnya ada komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya yang keenam itu adalah komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi dengan komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Dapat dibedakan menjadi yang pertama ada komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang terjadi dengan cara perseorangan atau individu antara pribadi dengan pribadi mengenai persoalan yang bersifat pribadi juga. Selanjutnya ada komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi pada kelompok mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan kelompok. Perbedaannya dengan komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi ini lebih terbuka dibandingkan dengan komunikasi perseorangan.
Yang ketujuh itu ada komunikasi berdasarkan peranan individu. Dalam komunikasi ini, peranan individu sangat mempengaruhi kesuksesan proses komunikasinya. Berikut beberapa macam komunikasi berdasarkan peranan individu. Di antaranya ada komunikasi antar individu dengan individu yang lain. Komunikasi ini terjadi secara non-formal maupun informal. Individu bertindak sebagai komunikator, mampu mempengaruhi individu yang lain. Komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Kami membuka sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab yang ingin bertanya, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seseorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Jadi komunikasi itu terdapat suatu proses yang dalam tiap prosesnya mengandung arti dan persepsi komunikan. Nah, ada 5 bentuk komunikasi: komunikasi personal, interpersonal, kelompok, organisasi, massa. Kemudian ada beberapa jenis komunikasi, yaitu komunikasi berdasarkan penyampaian, baik berupa komunikasi verbal atau lisan, dan komunikasi nonverbal seperti tertulis. Yang kedua ada komunikasi berdasarkan perilaku, baik formal maupun nonformal. Kemudian ada komunikasi berdasarkan kelangsungannya, berupa langsung atau tidak langsung. Yang keempat ada komunikasi berdasarkan maksud komunikasi, berupa pidato, ceramah, wawancara, dan perintah atau tugas. Nah, komunikasi berdasarkan ruang lingkup berupa komunikasi internal atau eksternal. Kemudian ada komunikasi berdasarkan jumlah dan komunikasi berdasarkan peranan, komunikasi berdasarkan jaringan bekerja, dan terakhir adalah komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Salam solusi. Sampai ketemu kembali.